Yes, alhamdulillah kabar bahagia. Ternyata Shin Tae-yong belum pulang ke Korea Selatan dan masih betah di Indonesia. Patrick Kluivert kemarin tertangkap basah datangi Kemenpora. Langsung minta Shin Tae-yong masuk dalam jajaran kepelatihannya untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan Menpora kabulkan permintaan Patrick Kluivert. Shin Tae-yong ditelepon PSSI dan tiba di kantor Menpora untuk tanda tangan kontrak 2 tahun. Dan bonus besar jika lolos Pildun. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal pelatih timnas. Simak video sampai selesai. Doa publik fans timnas Indonesia terkabulkah? Sosok luar biasa berinisial KP ini bocorkan FIFA sudah atur timnas Indonesia bakalan lolos ke Piala Dunia 2026 sama seperti kira-kira ketika FIFA bantu timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Dan admin akan bongkar semuanya di video ini. Simak fakta bahagianya berikut ini. Tepat tadi malam, semua fans timnas Indonesia sangat geram. Bung Toel terang-terangan sebut Shin Tae-yong cocoknya jadi orang yang jualan makanan. JJ langsung buat pernyataan sangat keras gini. Hacker SSC Politik dan Volt langsung doxing bongkar data pribadi Toel. Dan anak Toel yang perempuan. Langsung diteror habis sampai Toel bubar keluarganya. Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Peluang Cerus Margono main di timnas Indonesia di bawah Kluivert, kiper buangan STY, bisa jadi pilihan utama. Cerus Margono memiliki peluang cerah untuk tampil di timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, meski sebelumnya sempat dianggap sebagai kiper cadangan oleh Shin Tae-yong. Dengan pendekatan baru Kluivert, apakah dia bisa membuktikan diri sebagai pilihan utama di bawah Mistar? Temukan potensi besar yang mungkin dimilikinya. Pernyataan jujur dan mengejutkan mantan pelatih timnas Indonesia yang sangat dicintai fans timnas Indonesia, yaitu Luis Milla usia keputusan besar PSSI umumkan pelatih baru. Ungkap satu hal yang bisa bikin semuanya kagum. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih fisik timnas Indonesia yang dibuat heboh. Ex-back kekar Eropa datang. Keputusan besar diambil dengan mantan back Eropa yang kini siap memimpin fisik para pemain timnas Indonesia. Apa yang membuat pria ini begitu berkompeten di bidangnya? Jangan lewatkan informasi menariknya di sini. Shin Tae-yong bantu proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia. Jairo dan Ole Romani tiba hari ini di Jakarta untuk lakukan proses sumpah WNI di kantor Kemenkumham. Jadi 2 harapanku usai Erick Thohir beberkan rahasia hebat ini tepat kemarin sore. Apa yang sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Tim kepelatihan Shin Tae-yong tolak mentah-mentah tawaran negara atau klub lain demi menjaga perasaan fans timnas Indonesia. Shin Tae-yong menawarkan diri jadi direktur teknik cari pemain potensial ke seluruh pelosok negeri jadi harapanku. Di sisi lain, media negara konyol ini malah lakukan ini ke STY. Penasaran? Ini ulasannya. Kluivert resmi bergabung, PAS semakin semangat bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong auto bangga. Kedatangan Patrick Kluivert membawa angin segar bagi timnas Indonesia, terutama bagi PAS yang tak sabar untuk bermain di bawah asuhan pelatih legendaris ini. Shin Tae-yong auto semakin bangga dengan perkembangan positif ini. Bagaimana pengaruh Kluivert terhadap strategi timnas Indonesia? Simak fakta bahagianya di sini. 3 pemain naturalisasi pilihan Shin Tae-yong yang mungkin diabaikan Kluivert, penyerang tanpa gol jadi sorotan. Ketiga pemain naturalisasi ini sempat menjadi andalan Shin Tae-yong, tetapi Kluivert mungkin punya pandangan berbeda. Penyerang yang belum mencetak gol akan menjadi sorotan utama dalam pemilihan pemain. Siapa yang akan tetap bertahan dan siapa yang terpaksa terpinggirkan? Ini jawabannya. Alex Pastoor siap mendalami sejarah Indonesia untuk persiapan jadi asisten pelatih timnas. Apa yang ingin diketahui?
Sebagai calon asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor menunjukkan ketertarikannya untuk mempelajari lebih dalam sejarah Indonesia. Langkah ini diambilnya untuk memahami lebih baik kultur dan semangat sepak bola Indonesia. Apa yang membuatnya begitu ingin tahu tentang negara ini? Ini ulasannya. Ketenangan Jay Itzes menghadapi pemain top Serie A, bek timnas Indonesia ini tak gentar. Jay Itzes tetap tampil tenang meski bermain di Serie A Liga Italia yang penuh dengan bintang sepak bola. Bagaimana sikap santainya ini memengaruhi penampilannya di lapangan? Temukan kisah menarik dari bek timnas Indonesia ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar bahagia. Ternyata Shin Tae-yong belum pulang ke Korea Selatan dan masih betah di Indonesia. Patrick Kluivert kemarin tertangkap basah datangi Kemenpora. Langsung minta Shin Tae-yong masuk dalam jajaran kepelatihannya untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan Menpora kabulkan permintaan Patrick Kluivert. Shin Tae-yong ditelepon PSSI dan tiba di kantor Menpora untuk tanda tangan kontrak 2 tahun. Dan bonus besar jika lolos Pildun. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal pelatih timnas. Simak video sampai selesai. Patrick Kluivert langsung menggebrak dunia sepak bola Indonesia setelah resmi diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia dalam konferensi pers yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Usai pengumuman tersebut, pria asal Belanda ini langsung terjun ke berbagai kegiatan, salah satunya adalah bertemu dengan skuad timnas Indonesia U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta. TC ini memang digelar untuk mempersiapkan timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2025 yang semakin dekat. Dalam TC tersebut, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri juga memanggil beberapa pemain diaspora, salah satunya adalah Jens Raven. Tak disangka, Kluivert pun bertemu dengan pemain berdarah Indonesia Belanda itu. Momen pertemuan mereka pun sangat hangat terlihat dari salaman dan senyuman yang terukir di wajah mereka. Tentu saja, pertemuan ini langsung menarik perhatian banyak pihak. Apakah Jens Raven akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia senior di bawah arahan Patrick Kluivert? Namun, pertemuan keduanya sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Ayah Jens Raven, Joe Raven, pernah menjalani karier sebagai pemain sepak bola di Belanda yang tentunya memberikan kedekatan antara keluarga Raven dengan Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jens Raven layak mendapat kesempatan di timnas Indonesia senior? Jangan ragu untuk berikan komentar kalian di bawah. Doa publik fans timnas Indonesia terkabulkah? Sosok luar biasa berinisial KP ini bocorkan FIFA sudah atur timnas Indonesia bakalan lolos ke Piala Dunia 2026 sama seperti kira-kira ketika FIFA bantu timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Dan admin akan bongkar semuanya di video ini. Simak fakta bahagianya berikut ini. Belakangan ini ada teori konspirasi yang cukup menarik perhatian publik, terutama soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Konon banyak yang percaya bahwa langkah ini merupakan bagian dari agenda FIFA untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Teori ini juga sempat dibahas di channel YouTube Kemal Palevi yang tentu saja menambah rasa penasaran kita. Apa yang membuat teori ini semakin mengundang spekulasi adalah kenyataan bahwa sangat jarang Fabrizio Romano membuat video wawancara dengan pelatih yang baru akan menangani sebuah tim nasional. Wawancara ini terlihat seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, apalagi Kluivert adalah pelatih dengan nama besar. Tapi tunggu dulu, apakah mungkin itu karena sepak bola Indonesia masih belum begitu dikenal di kancah internasional?
Lebih menariknya lagi, video wawancara Fabrizio dengan Kluivert dipromosikan oleh akun sepak bola besar 433. Kalau kita telusuri lebih dalam, 433 sendiri didirikan oleh orang Belanda yang kebetulan memiliki keturunan Indonesia, yaitu Demi DZO. Hal ini tentu semakin menguatkan dugaan bahwa ada semacam strategi untuk membawa timnas Indonesia lebih dikenal di level internasional dengan memanfaatkan platform besar seperti Fabrizio dan 433. Tidak heran jika postingan terkait timnas Indonesia selalu mendapat engagement yang sangat tinggi. Dan malam ini lagi-lagi 433 dan Fabrizio mengunggah sebuah postingan tentang timnas Indonesia, kali ini dengan foto Patrick Kluivert yang secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru. Jadi, apakah 433 dan Fabrizio benar-benar sangat mencintai Indonesia? Mungkin ini pertanyaan besar yang perlu kita jawab, apakah benar jalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sudah dipersiapkan sejak sekarang? Atau hanya sekadar teori konspirasi belaka? Bagaimana menurut kalian? Yuk beri komentar kalian dan bagikan pendapatnya. Tepat tadi malam, semua fans timnas Indonesia sangat geram. Bung Toel terang-terangan sebut Shin Tae-yong cocoknya jadi orang yang jualan makanan. JJ langsung buat pernyataan sangat keras gini. Hacker SSC Politik dan Volt langsung doxing bongkar data pribadi Toel. Dan anak Toel yang perempuan. Langsung diteror habis sampai Toel bubar keluarganya. Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Jeong Seok Seo, alias JJ, tampaknya tengah naik darah setelah pelatih asal Korea Selatan itu kembali menjadi sasaran sindiran dari pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly atau yang biasa disapa Bung Toel. JJ pun tak bisa menahan kekesalannya dan akhirnya meluapkan perasaan lewat Instagram Stories. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong, jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Tapi apa masih belum puaskah? Tulis JJ dengan nada penuh kesal sambil menandai akun @bungtowel8. Lalu, apa yang membuat JJ begitu marah? Semua berawal dari unggahan Shin Tae-yong di Instagram Stories-nya @shintaeyong7777 yang mempromosikan salah satu restoran Korea Selatan yang akan buka di Jakarta. Video promosi tersebut kemudian diunggah ulang oleh Bung Toel, namun dengan menambahkan caption bernada sindiran, memang cocoknya jualan, disertai emoji tertawa. Bung Toel memang dikenal sering mengkritik Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menyebutnya sebagai pelatih monoton yang minim taktik. Kekesalan JJ tentu saja memicu pertanyaan, apakah sindiran-sindiran ini memang pantas ditujukan kepada Shin Tae-yong? Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik Bung Toel sudah melewati batas atau justru ada benarnya? Komentar di bawah yuk! Peluang Cirus Margono main di timnas Indonesia di bawah Kluivert, kiper buangan STY, bisa jadi pilihan utama. Cirus Margono memiliki peluang cerah untuk tampil di timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, meski sebelumnya sempat dianggap sebagai kiper cadangan oleh Shin Tae-yong. Dengan pendekatan baru Kluivert, apakah dia bisa membuktikan diri sebagai pilihan utama di bawah Mistar? Temukan potensi besar yang mungkin dimilikinya. Masih ingat dengan Cirus Margono? Penjaga gawang berusia 22 tahun ini sempat tersingkir dari skuad timnas Indonesia saat dipimpin oleh Shin Tae-yong. Meskipun Cirus resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 21 Maret 2024, harapannya untuk membela timnas Indonesia belum terwujud. Bahkan meskipun Indonesia meraih berbagai kesuksesan, termasuk saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Cirus belum juga dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa Cirus tidak pernah direkomendasikan oleh pelatih untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia. PSSI menurut Arya hanya memproses perpindahan kewarganegaraan pemain yang benar-benar dianggap dibutuhkan oleh pelatih. Sayangnya, Cirus tidak termasuk dalam daftar tersebut. Persaingan ketat di posisi kiper semakin membuat peluangnya untuk dipanggil semakin sulit.
Indonesia sudah memiliki Maarten Paes yang menjadi andalan utama di bawah mistar gawang. Namun dengan datangnya pelatih baru Patrick Kluivert, harapan baru terbuka lebar. Bukan tidak mungkin dengan tinggi badan mencapai 191 cm, Cirus Margono bisa mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Apakah kalian percaya bahwa Cirus Margono memiliki kesempatan di bawah asuhan Patrick Kluivert? Atau adakah kiper lain yang menurut kalian layak dipanggil? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan jujur dan mengejutkan mantan pelatih timnas Indonesia yang sangat dicintai fans timnas Indonesia, yaitu Luis Milla, usia keputusan besar PSSI umumkan pelatih baru. Ungkap satu hal yang bisa bikin semuanya kagum. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia rupanya turut mendapatkan sambutan hangat dari mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla. Melalui sebuah unggahan di akun media sosialnya, Luis Milla mengucapkan selamat dan mendoakan kesuksesan untuk Kluivert. Kluivert secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia dalam sebuah konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (12 Januari 2025). Ia mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Tugas besar menanti Kluivert, yakni meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kabar penunjukan Kluivert sampai ke telinga Luis Milla, yang kemudian menyampaikan dukungannya lewat unggahan di Instagram Story pada Senin (13 Januari 2025). Selamat Patrick Kluivert dan semoga sukses di PSSI, tulis Milla dengan penuh harapan. Luis Milla sendiri pernah menjadi pelatih timnas Indonesia pada 21 Januari 2017 menggantikan Alfred Riedel. Meskipun masa kariernya di timnas Indonesia terbilang singkat, Luis Milla berhasil meninggalkan kesan mendalam di hati para penggemar Garuda. Pada 2023, Milla sempat kembali ke Indonesia untuk melatih Persib Bandung, namun ia mengundurkan diri pada 15 Juli 2023 karena alasan pribadi. Kedatangan Kluivert disambut dengan penuh harapan oleh para penggemar dan ex-pelatih, seperti Luis Milla. Apakah kalian juga berharap Kluivert bisa membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih fisik timnas Indonesia yang dibuat heboh. Ex-bek kekar Eropa datang. Keputusan besar diambil dengan mantan bek Eropa yang kini siap memimpin fisik para pemain timnas Indonesia. Apa yang membuat pria ini begitu berkompeten di bidangnya? Jangan lewatkan informasi menariknya di sini. Identitas pelatih fisik baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akhirnya terungkap. Sebelumnya, PSSI memang sudah mengumumkan bahwa mereka akan menambah 3 nama baru di ruang ganti timnas Indonesia yang bakal mendampingi Kluivert sebagai asisten pelatih. Ketiga nama tersebut berasal dari Belanda dan akan mengisi posisi sebagai pelatih fisik, pelatih kiper, serta video analis. Erick Thohir dalam audiensi bersama Kemenpora dan PSSI pada Senin (13 Januari 2025) di Gedung Kemenpora, Jakarta mengungkapkan bahwa beberapa tanda tangan sudah selesai dilakukan. Dalam 1 hingga 2 hari ini saya juga sudah tanda tangan tambahan, ujar Erick. Ada pelatih fisik dan pelatih kiper. Nanti biar Coach Patrick yang umumkan, bukan saya. Dari Belanda pastinya. Kita juga nanti ada video analis juga. Dan kini satu nama sudah mengonfirmasi kabar tersebut. Sosok yang dimaksud adalah Quentin Jacoba yang diumumkan melalui akun Instagram pribadinya. Quentin Jacoba adalah pria kelahiran Tilburg, Belanda pada 19 Desember 1987. Sebelum menjadi pelatih, Quentin memulai kariernya sebagai pemain di Akademi Willem II di Belanda. Meskipun kariernya berlanjut di klub-klub kasta kedua Liga Belanda, dirinya juga pernah memperkuat timnas Curaçao pada periode 2016 hingga 2020 dengan mengoleksi 9 caps. Kehadiran Quentin Jacoba tentu menambah semangat baru di timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang penunjukan pelatih fisik ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk perkembangan tim? Yuk beri komentar kalian di bawah. Sintayong bantu proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia.
Jairo dan Ole Romenyi tiba hari ini di Jakarta untuk lakukan proses sumpah WNI di kantor Kemenkumham. Jadi dua harapanku usai Erick Thohir beberkan rahasia hebat ini tepat kemarin sore. Apa yang sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kabar tentang proses naturalisasi Jairo Riedewald yang kini tengah berlangsung. Pemain yang saat ini membela Royal Antwerp itu diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Nama Riedewald sendiri disebutkan oleh pelatih timnas, Patrick Kluivert, dalam konferensi pers pada Minggu dalam kurung 12/1. Di kesempatan tersebut, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara banyak dengan ex-pemain Crystal Palace tersebut. Yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respons itu Jairo Riedewald. Tetapkan proses, ungkap Erick. Kalau Ole Romenyi sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah. Kalau Jairo masih proses selanjutnya. Jairo Riedewald saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belanda. Sebelumnya, gelandang bertahan berusia 28 tahun ini memiliki pengalaman bermain di dua klub besar Eropa, yakni Ajax Amsterdam dalam kurung 20.132.017 dan Crystal Palace dalam kurung 20.172.024. Proses naturalisasi ini tentu menjadi langkah menarik untuk timnas Indonesia. Apakah kehadiran Jairo Riedewald dapat memberikan dampak positif di lapangan? Bagaimana menurut kalian? Ayo, tuliskan komentar kalian di bawah. Tim kepelatihan Shin Tae-yong tolak mentah-mentah tawaran negara atau klub lain demi menjaga perasaan fans timnas Indonesia. Shin Tae-yong menawarkan diri jadi direktur teknik cari pemain potensial ke seluruh pelosok negeri jadi harapanku. Di sisi lain, media negara konyol ini malah lakukan ini ke STY. Penasaran? Ini ulasannya. Nama Shin Tae-yong masih terus menjadi perbincangan hangat di kawasan Asia Tenggara. Meskipun saat ini ia memilih untuk menganggur, kini ada kaitan menarik yang melibatkan pelatih asal Korea Selatan ini dengan salah satu tim asal Vietnam, Hanoi FC. Banyak penggemar Hanoi FC yang menginginkan Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih mereka. Permintaan tersebut ramai terdengar di media sosial klub yang dijuluki The Purple ini. Mayoritas penggemar percaya bahwa Shin adalah sosok yang tepat untuk mengangkat tim ibu kota Vietnam tersebut. Pekerjakan pelatih Shin Tae-yong untuk memimpin Hanoi FC, tulis salah satu penggemar sebagaimana dikutip Superball.id dari Soha. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan tim ibu kota, tambah penggemar lainnya. Saat ini Hanoi FC berada di peringkat ke-6 sementara Liga Vietnam dengan catatan 3 kemenangan, 5 hasil seri, dan 1 kekalahan dari 9 laga yang telah dimainkan. Dalam 5 laga terakhir mereka hanya meraih 1 kemenangan sementara 4 laga lainnya berakhir dengan hasil seri. Meskipun penggemar menginginkan Shin, Soha tidak yakin Hanoi FC bisa mendatangkan pelatih dengan reputasi besar seperti Shin Tae-yong. Pasalnya, klub tersebut perlu merogoh kocek yang cukup dalam karena The Purple setidaknya harus mengeluarkan biaya sekitar 24 miliar rupiah per tahun untuk menggaji Shin. Apakah kalian setuju jika Hanoi FC merekrut Shin Tae-yong? Atau menurut kalian ada pelatih lain yang lebih cocok untuk tim ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kluivert resmi bergabung, PAS semakin semangat bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong auto bangga. Kedatangan Patrick Kluivert membawa angin segar bagi timnas Indonesia, terutama bagi PAS yang tak sabar untuk bermain di bawah asuhan pelatih legendaris ini. Shin Tae-yong auto semakin bangga dengan perkembangan positif ini. Bagaimana pengaruh Kluivert terhadap strategi timnas Indonesia? Simak fakta bahagianya di sini. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia disambut antusias oleh pemain-pemain, salah satunya adalah Maarten Paes. Kiper timnas Indonesia ini memberikan dukungan dalam bentuk pesan singkat yang ia tuliskan di kolom komentar unggahan Kluivert di media sosial. Tidak sabar menunggu Maret, tulis Paes mengungkapkan kegembiraannya untuk pertandingan mendatang.
Pada Maret 2025, Timnas Indonesia akan menghadapi dua ujian berat dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Australia dan Bahrain. Skuad Garuda akan terlebih dahulu bertandang ke Australia pada 20 Maret sebelum kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Komentar Paes dalam unggahan Kluivert itu pun langsung mendapatkan respon dari netizen. "Kami juga bang," tulis salah satu warganet, sementara yang lainnya menambahkan, "Sampai jumpa bang Paes." Pertandingan melawan Australia dan Bahrain sangat krusial bagi Indonesia dalam usaha merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama tahun lalu, Timnas Indonesia berhasil bermain imbang melawan kedua tim tersebut. Selain itu, Timnas Indonesia juga masih menantikan laga lainnya melawan Jepang dan Cina pada Juni 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di Maret nanti? Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. 3 pemain naturalisasi pilihan Shin Tae-yong yang mungkin diabaikan Kluivert, penyerang tanpa gol jadi sorotan. Ketiga pemain naturalisasi ini sempat menjadi andalan Shin Tae-yong, tetapi Kluivert mungkin punya pandangan berbeda. Penyerang yang belum mencetak gol akan menjadi sorotan utama dalam pemilihan pemain. Siapa yang akan tetap bertahan dan siapa yang terpaksa terpinggirkan? Ini jawabannya. Nathan Chuaon kini dihadapkan pada keputusan sulit jika ingin tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini harus meninggalkan Swansea City pada Januari 2025 karena kesulitan mendapatkan menit bermain musim ini. Sejauh ini Nathan baru tampil 3 kali bersama Swansea City dan yang terbaru adalah pada 28 Agustus 2024 atau hampir 5 bulan lalu. Meskipun demikian, meski tidak memanggil Nathan, Patrick Kluivert tetap tidak akan rugi. Di posisi fullback atau wingback kiri, Timnas Indonesia memiliki pemain berkualitas. Sementara di lini tengah ada pemain-pemain seperti Tom Hayer, Ivar Jenner, dan calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald yang siap bersaing. Di sisi lain, Justin Hubner juga menghadapi situasi yang serupa. Bek berusia 20 tahun ini baru bermain 3 kali bersama Wolverhampton Wanderers U-Strip 21 musim ini. Meskipun sempat mendapatkan kesempatan bermain pada Desember 2024, Justin kini mengalami gegar otak dan belum kembali bermain. Jika ia tidak segera pulih dan rutin bermain, persaingannya di posisi bek tengah akan semakin ketat. Mengingat ada Max Hilgers, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot yang sudah lebih stabil. Sementara itu di posisi penyerang, Rafael Struijk meski mendapatkan menit bermain yang cukup lumayan di Brisbane Roar, mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Dari 20 laga profesional bersama Ado Den Haag dan Brisbane Roar, Rafael hanya mencetak 1 gol. Di Timnas Indonesia, ia juga hanya mencetak 1 gol dari 22 pertandingan. Mengingat Patrick Kluivert adalah penyerang top dunia pada masanya, kemungkinan besar pemain seperti Rafael Struijk akan semakin sulit mendapat tempat di skuad Garuda jika tidak memperlihatkan performa yang lebih baik. Apakah menurut kalian perubahan di lini pemain ini bisa mempengaruhi kualitas Timnas Indonesia ke depan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastoor siap mendalami sejarah Indonesia untuk persiapan jadi asisten pelatih Timnas. Apa yang ingin diketahui? Sebagai calon asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor menunjukkan ketertarikannya untuk mempelajari lebih dalam sejarah Indonesia. Langkah ini diambilnya untuk memahami lebih baik kultur dan semangat sepak bola Indonesia. Apa yang membuatnya begitu ingin tahu tentang negara ini? Ini ulasannya. Alex Pastoor tampaknya benar-benar mempersiapkan diri dengan serius untuk perannya sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sebelum berinteraksi langsung dengan para pemainnya, ia memilih untuk lebih mendalami budaya Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari postingannya di Instagram pribadi @AlexPastoor, di mana ia sedang memegang buku Atlas Fan Indonesia, sebuah buku bersejarah yang berisi tentang sejarah dan geografi Indonesia. Pada unggahannya, Pastoor menuliskan kata full preparation yang menggambarkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri. Buku Atlas Fan Indonesia ini yang ditulis oleh H.
J. De Graaf dan diterbitkan pada tahun 1949 oleh N. V. Witgeverij W. Van Hove tampaknya menjadi pilihan yang tepat untuk membantu Pastoor mengenal Indonesia lebih dalam. Dengan 513 halaman dan dilengkapi ilustrasi, buku ini memberikan wawasan yang luas tentang Indonesia, mulai dari sejarah hingga geografi, yang pastinya akan sangat berguna bagi seorang pelatih asing yang ingin lebih memahami konteks budaya negara yang akan ia bela. Tentu saja, langkah Pastoor ini menunjukkan dedikasi tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Apakah kalian juga setuju bahwa mengenal budaya adalah bagian penting dari persiapan seorang pelatih? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ketenangan Jay Itzes menghadapi pemain top Serie A, bek timnas Indonesia ini tak gentar. Jay Itzes tetap tampil tenang meski bermain di Serie A Liga Italia yang penuh dengan bintang sepak bola. Bagaimana sikap santainya ini memengaruhi penampilannya di lapangan? Temukan kisah menarik dari bek timnas Indonesia ini. Saat ditanya tentang perasaannya menjalani peran sebagai pemimpin di dalam tim, Jay Itzes memberikan jawaban yang penuh diplomasi. Ia menjelaskan bahwa di dalam tim mereka terdapat banyak pemimpin, bukan hanya dirinya. Kami memiliki banyak pemimpin di tim ini. Svoboda adalah salah satunya. Kami memiliki kombinasi yang baik antara pemain muda dan pemain berpengalaman seperti Joel Pohjanpalo dan Francesco Zampano, ungkap Itzes seperti yang dikutip dari Tutto Venezia Sport. Lebih lanjut, Itzes menegaskan bahwa dirinya bukan satu-satunya pemain dengan pengalaman lebih banyak. Baginya, yang paling penting adalah kekompakan tim yang mereka bangun bersama. Saya bukan satu-satunya yang memiliki lebih banyak pengalaman dan yang terpenting adalah kekompakan tim yang kami miliki, tambahnya. Itzes juga ditanya mengenai Lautaro Martinez, apakah dia menjadi striker tersulit yang pernah dihadapinya. Dengan santai, Itzes menjawab bahwa ia tidak menganggap Martinez sebagai satu-satunya pemain terhebat. Setiap tim di Serie A memiliki pemain-pemain hebat. Setiap minggu saya harus menghadapi lawan yang kuat dan itu selalu menjadi tantangan bagi saya, ujar pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan sikap rendah hati dan profesionalisme. Apa pendapat kalian tentang sikap rendah hati Jay Itzes ini? Apakah kalian juga setuju bahwa kekompakan tim lebih penting daripada individu? Bagikan komentar kalian di bawah.